Halo, selamat datang. Sering banget nih ada pertanyaan, ini momen yang pas nggak sih buat masuk ke dunia kripto? Atau jangan-jangan udah telat ya? Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas dunia cryptocurrency yang sering kali bikin bingung ini. Dan kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Jadi, menurut materi yang kita bedah kali ini, kripto itu bukan cuma soal teknologi. Ini dilihat sebagai sebuah kesempatan yang bisa mengubah hidup. Ya, a life-changing opportunity. Sebuah peluang untuk transformasi finansial yang luar biasa, terutama buat mereka yang berani masuk di awal. Biar kebayang sebesar apa peluangnya, coba lihat angka ini deh. Sejak tahun 2015, compound annual growth rate Bitcoin, atau gampangnya rata-rata pertumbuhan per tahunnya, itu mencapai 74%. Gila kan? Angka ini jauh-jauh banget di atas performa aset-aset konvensional yang biasa kita kenal. Oke, jadi apa sih sebetulnya yang bikin kripto ini menarik banget? Yuk kita bedah janji utamanya, yang bikin jutaan orang di seluruh dunia akhirnya terjun ke pasar ini. Nah, ini yang menarik. Walaupun tumbuhnya udah gila-gilaan, data justru nunjukin kalau pasar kripto secara keseluruhan itu sebenarnya masih undervalued, kira-kira 32% di bawah tren jangka panjangnya. Artinya apa? Artinya potensi pertumbuhan terbesarnya bisa jadi malah belum terjadi, masih ada di depan mata. Oke, biar kita benar-benar paham soal janji pertumbuhan ini, kita harus kenalan dulu sama aset-asetnya. Kita mulai dari yang pertama, sang pelopor, yang paling terkenal, Bitcoin. Ya, inilah dia yang memulai segalanya, Bitcoin. Bayangin, sebuah sistem uang digital yang nggak butuh bank sentral. Dan yang paling gokil, sampai detik ini, siapa itu Satoshi Nakamoto, penciptanya, itu masih jadi salah satu misteri terbesar di dunia teknologi. Nggak ada yang tahu. Nah, disinilah letak paradoksnya. Unik banget. Di satu sisi, karena nggak ada yang tahu siapa Satoshi, ini jadi bukti kalau Bitcoin bisa jalan sendiri, tanpa pemimpin. Keren kan? Tapi, di sisi lain, ini juga jadi resiko. Gimana kalau tiba-tiba 1 juta Bitcoin simpanan dia bergerak? Bisa bikin panik pasar. Ini perdebatan yang seru banget di inti ekosistem Bitcoin. High risk, high return. Kata orang, potensi untungnya besar tapi resikonya juga luar biasa. Coba lihat ini, sumber yang kita bahas menyoroti koreksi harga yang brutal. Bener-bener brutal. Bayangin, investasi Anda bisa anjlok lebih dari 3/4 nilainya cuma dalam satu siklus. Ngeri kan? Suksesnya Bitcoin ini akhirnya memicu lahirnya ribuan koin-koin lain yang biasa kita sebut altcoin. Nah, dari ribuan itu yang paling menonjol ya Ethereum. Ethereum ini beda, dia kayak uang yang bisa diprogram yang membuka pintu buat inovasi-inovasi keren kayak DeFi atau sistem keuangan tanpa perantara dan juga NFT, aset digital unik yang sempat heboh itu. Tapi penting banget nih buat diingat, gak semua kripto itu naik barengan. Ada satu konsep kunci namanya dominasi Bitcoin. Gampangnya, kalau dominasi Bitcoin naik, artinya duit lagi banyak ngalir ke Bitcoin dan altcoin biasanya jadi kering. Nah, ini ngejelasin kenapa di siklus sekarang, dari 15 altcoin terbesar, cuman 2 yang performanya bisa ngalahin Bitcoin. Susah kan milihnya? Oke, sekarang ceritanya makin seru dan makin besar. Karena ini bukan lagi cuma permainan investor individu kayak kita-kita. Para raksasa keuangan, the big boys, sekarang udah mulai ikut masuk ke arena. Coba deh lihat perubahan yang drastis banget ini. Institusi-institusi besar yang 5 tahun lalu terang-terangan bilang kripto itu jelek, sekarang mereka malah jadi pembeli terbesarnya. Kenapa? Ya karena permintaan dari klien mereka nggak bisa dibendung lagi. Akhirnya mereka putar haluan dan sekarang malah balapan bikin produk investasi kripto. Dan kita nggak ngomongin skala kecil di sini. Ini masif banget. Kalau digabungin, produk ETF dari raksasa sekelas BlackRock dan Fidelity itu sekarang megang lebih dari 1,2 juta Bitcoin buat klien-klien mereka. Bayangin, 1,2 juta Bitcoin. Kecepatan adopsinya itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Coba kita bandingkan. Buat mencapai valuasi 70 miliar dolar, ETF Bitcoin cuma butuh 341 hari. Bandingkan sama ETF emas pas pertama rilis, butuh 1.691 hari, itu hampir 5 kali lebih cepat. Luar biasa. Nah, banjirnya dana dari institusi ini bukan tanpa sebab. Ada beberapa pemicu utamanya. Pertama, suksesnya ETF Bitcoin itu sendiri. Kedua, regulasi yang makin hari makin jelas. Ketiga, mulai muncul tokoh-tokoh politik yang pro-kripto. Dan terakhir, bahkan bank sentral pun udah mulai melirik teknologinya.
Semua ini kayak menciptakan perfect storm buat adopsi massal. Oke, setelah lihat semua ini, pertanyaannya sekarang buat kita-kita. Kalau ini beneran pergeseran jangka panjang, terus gimana dong cara kita, terutama yang masih pemula, buat masuk ke sini dengan cara yang pintar dan aman? Langkah pertama, kita harus kenali dulu medan perangnya. Materi kita ini ngegambarin pasar kripto itu emang penuh tantangan. Kadang bikin deg-degan, bikin takut. Tapi, buat mereka yang sabar, yang mau belajar, dan yang bisa bertahan, pasar ini juga bisa ngasih perubahan yang luar biasa dan imbalan yang sepadan. Nah, ini ada semacam checklist sederhana tapi penting banget buat siapapun yang mau mulai. Nomor 1, riset dulu, belajar, jangan asal ikut-ikutan. Nomor 2, pakai uang dingin, artinya uang yang emang siap hilang, jangan pakai uang dapur. Ketiga, keamanan itu nomor 1, jangan sampai aset Anda dicuri. Dan yang terakhir, paling penting, punya strategi. Nah, buat Anda yang nggak mau pusing mikirin harga naik turun tiap hari, ada satu strategi yang populer dan masuk akal. Namanya Dollar Cost Averaging atau DCA. Gampangnya, ini tuh kayak nabung rutin. Anda beli aset dengan jumlah uang yang sama, secara berkala, nggak peduli harganya lagi mahal atau murah. Jadi, nggak perlu pusing nebak kapan waktu terbaik buat beli. Terus kenapa judulnya sekarang atau tidak sama sekali? Nah, ini alasannya. Menurut sumber yang kita bahas, kita itu sekarang ada di titik yang sangat krusial di kurva adopsi teknologi. Tepat di persimpangan antara fase pengadopsi awal dan sebelum gelombang besar mayoritas awal benar-benar masuk. Kita ada di titik kritis sebelum semuanya jadi mainstream. Jadi, kita ada di titik ini sekarang. Di sebuah persimpangan. Para pemain besar, institusi, mereka udah di sini. Gelombang adopsi berikutnya, yang jauh lebih besar, sebentar lagi datang. Pertanyaan terakhirnya, sekarang kembali ke Anda. Saat sejarah baru ini ditulis, Anda akan ada di mana?